Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bermajlis ilmu dari Masjid Jabal Uhud Tiban Kampung, Batam, Kepulauan Riau. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas kenapa Nabi SAW tidak pernah azan walaupun satu kali. Padahal syariat azan itu adalah syariat yang disyariatkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kenapa pula Rasul tidak pernah azan walaupun satu kali dalam hidupnya? Pertanyaannya, kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan alasan-alasannya, azan ini adalah amalan yang sangat agung sekali. Dan Nabi SAW memiliki 4 muadzin sepanjang sejarah hidupnya. 3 di kota Madinah dan 1 di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi di 2 masjid. Pertama Masjid Quba dan yang kedua Masjid Nabawi. Adapun di Mekah ma'ruf, di sana ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Nabi SAW memerintahkan Abu Mahdhurah radhiyallahu an untuk menjadi muadzin tetap. Dan dari sini Nabi SAW mengajarkan kalimat taswib, as-salatu khairun minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muadzin kedua di Masjid Nabawi. Pertama Bilal ibn Rabah, yang disebut dengan imamul muadzinin, imamnya para muadzin. Dan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba Nabi SAW menempatkan Sa'ad al-Qaradi. Sa'ad al-Qaradi adalah maula Ammar ibn Yasir. Itulah 4 muadzin yang pernah ada di zaman Nabi SAW, walaupun yang sangat masyhur adalah Bilal ibn Rabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara fadilah azan yang pertama, azan adalah sebaik-baik ucapan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini turun kepada para muadzin. Ketika Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan, siapa lagi yang lebih indah ucapannya? Maksudnya dari para muadzin. Kemudian yang kedua, muadzin atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu lehernya panjang pada hari kiamat. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-muadzinuna atwal an-nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah atwalun nas, manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang membawa kepada zahirnya, artinya makna itu dilihat dari hakikatnya. Karena pada hari kiamat orang tenggelam dengan keringatnya, sehingga para muadzin ini tidak akan tenggelam kepalanya karena lehernya memiliki kepanjangan, artinya dia selamat dari tenggelam kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa atwalun nas a'naqan di sini artinya memiliki kedudukan tinggi kelak pada hari kiamat. Kemudian juga yang ketiga, tidak secara langsung bahwa muadzin itu sedang mengusir syaitan. Karena syaitan apabila mendengar suara azan, maka syaitan akan lari terkentut-kentut
dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salati adbara syaitan la hudurat. Jadi apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Kemudian juga yang keempat, bahwa suara muadzin itu adalah suara tauhid. Karena dalam kumandang azan di situ ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian para muadzin akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin masuk surga. Dan banyak lagi fadilah muadzin. Tapi pembahasan malam ini, kenapa Nabi SAW tidak pernah azan walaupun satu kali? Padahal Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan yang luar biasa tentang keutamaan azan ini. Tapi kenapa pula Nabi tidak azan? Yang pertama, sebab yang pertama, karena dalam azan itu ada panggilan hayya 'alas shalah. Dan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini perintah. Dan al-aslu fil amri yufidul wujub. Asal perintah dalam kalimat usul itu memiliki wajib. Kalau seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang sampai tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi SAW. Dan bila sampai melanggar perintah Nabi SAW, masuk pada sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, Rasul, siapa yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang taat kepadaku dialah masuk surga, dan siapa yang enggan artinya tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya kalau sampai tidak datang dari seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang dikumandangkan Nabi SAW, maka para sahabat terancam tidak masuk surga. Kemudian juga ayat Al-Quran Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang datang perintah dari Allah dan Rasulnya kepada mereka, kemudian mereka tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah takut orang yang menyelisih perintah Rasul, an tusibahum fitnah, boleh jadi fitnah ditimpakan kepada mereka, au adzabun alim, ataupun azab yang pedih. Maka karena di sini ada perintah yang boleh jadi mungkin para sahabat ada yang tidak datang ke masjid karena sebuah uzur, ataupun karena tertidur, atau karena sebuah pekerjaan. Kalau sampai tidak datang terancam dengan hadis dan ayat ini. Makanya Nabi SAW tidak azan walaupun satu kali. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak azan karena Nabi SAW diutus oleh Allah da'iyan ilallah, untuk menyeru manusia. Kalau seandainya kemudian Nabi SAW mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, nanti orang menyangka bahwa di sana ada Muhammad lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain Muhammad yang sedang azan. Karena azan itu seruan kepada manusia. Saya ulangi, ketika Nabi SAW mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azannya, maka orang-orang yang mendengar akan menyangka di sana ada nabi yang namanya Muhammad dengan nama yang sama dan bukan Muhammad yang sedang azan. Dari situ Nabi SAW tidak pernah azan. Karena dikhawatirkan ada salah persepsi bahwa di sana ada nabi selain Rasul SAW, sehingga Rasul harus bersaksi kepada orang yang namanya Muhammad itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa Nabi SAW tidak azan, karena syariat azan itu adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, karena permulaan, kita tahu permulaan syariat azan itu tidak ada. Ketika Rasul hijrah dan para sahabat yang ke Madinah, mereka datang begitu saja ke masjid tanpa ada seruan azan.
Baru kemudian di antara para sahabat ada yang mengomentari, Rasul bagaimana kalau kita buat lonceng? Yang lainnya mengatakan, Rasul bagaimana kalau kita buat trompet? Yang lainnya mengatakan, Rasul bagaimana kalau kita nyalakan api di bukit? Tapi yang lainnya dibantah dan mengatakan itu tasyabbuh dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sampai akhirnya seorang sahabat Nabi SAW pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua Abdullah ibn Zaid. Jadi Abdullah ibn Zaid dan Umar bin Khattab ini bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat, kemudian diajarkan lafaz azan yang kita kenal hari ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi SAW dan melaporkan mimpinya, dan Rasul membenarkannya dan langsung mengatakan kepada Bilal, ya Bilal adzin linnas, wahai Bilal azanlah untuk manusia. Lah karena syariat azan ini dasarnya dari mimpi para sahabat yang dibenarkan Nabi SAW, makanya Rasul tidak azan. Tapi Rasul mewakilkan azan kepada Bilal, Abdullah ibn Ummi Maktum, Abu Mahdzura ataupun Sa'ad al-Qaradi, Maula Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Ini alasan yang lainnya. Kemudian juga alasan yang lainnya juga disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa azan ini sebuah amanah, sama dengan qomat, tidak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya Nabi SAW azan 5 kali dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, macam mana Rasul akan berdakwah? Sementara Nabi SAW harus berdakwah ke kabilah-kabilah, harus menyurati kepada para raja, harus kemudian datang kabilah dari mana-mana, kemudian memutuskan urusan mereka. Sehingga kalau seandainya Nabi SAW sampai azan, jadi muadzin tetap sampai 5 kali sehari, macam mana dia akan berdakwah mengajak manusia ke dalam Islam? Makanya dari sini Nabi SAW tidak pernah azan, dan Rasul amanahkan azan itu kepada manusia. Tetapi para khulafaur rasyidin juga tidak azan. Abu Bakar tidak pernah azan, Umar tidak pernah azan, Utsman juga tidak pernah azan, Ali juga tidak pernah azan. Artinya Nabi SAW dan khulafaur rasyidin, khulafa yang 4 tidak pernah azan, tetapi mereka jadi imam. Dari sini Imam Syaukani rahimahullahu taala ketika membahas mana yang lebih utama, muazzinkah ataukah imam, menjadi muazzin atau menjadi imam, kata beliau menjadi imam lebih afdal dibandingkan menjadi muazzin. Bukan berarti kemudian fadilah azan tidak ada, tetap fadilah azan itu memiliki fadilah yang banyak, tetapi kalau dibandingkan antara imamah dan juga azan, maka imam itu lebih utama dibandingkan muadzin. Makanya Rasul tidak pernah azan tapi dia imam. Abu Bakar tidak pernah azan tapi dia imam. Umar juga sama, Utsman juga sama, Ali juga sama, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Imam Nawawi mengomentari dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin min ba'dihi wa kibaril ulama min ba'dihim ammu wa lam yu'adzinu linshighalihim bimasalihil muslimin allati la yaqumu ghairuhum fiha maqamahum falam yatafarragu lil adhan wa mura'ata awqatihi wa ammal imamatu fala budda lahu min salatin. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin setelahnya, atau kibar ulama, banyak ulama-ulama besar setelah para khulafaur rasyidin, mereka tidak pernah azan tetapi mereka menjadi imam salat. Kenapa? Karena kesibukan mereka memperbaiki maslahat kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjadi muadzin tetapi diberikan muadzini kepada yang lainnya, karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu salat. Adapun imam, kata Imam Nawawi, ammal imamatu fala budda lahu min salatin. Adapun imam, maka sebuah keharusan mereka menjadi imam bagi salat manusia. Inilah diantara kenapa Nabi SAW tidak azan walaupun 1 kali seumur hidupnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.